Halo semuanya, seneng banget rasanya bisa nemenin kalian hari ini. Anggap aja saya ini pemandu wisata lokal pribadi kalian ya. Sering banget kan kita mikir, wah kalau mau liburan keluarga yang berkesan tuh harus pergi jauh, beli tiket pesawat mahal, terus perjalanannya bikin capek duluan. Padahal sebenarnya nggak harus gitu loh. Di panduan kali ini kita bakal buktikan kalau kota Medan dan sekitarnya itu benar-benar punya segalanya. Mulai dari ruang terbuka hijau, wisata sejarah di tengah kota, sampai destinasi keluarga yang aman dan pastinya super seru. Semuanya bisa dijangkau tanpa perlu perjalanan panjang yang bikin anak-anak rewel. Kita bakal meracik rencana akhir pekan yang sempurna, dijamin ramah anak, dan yang paling penting nih, ramah di kantong. Oke, langsung aja kita mulai. Agenda akhir pekan kita bakal dibagi jadi 5 bagian seru. Pertama, strategi base camp kita. Kedua, Sabtu siang untuk sejarah. Ketiga, Sabtu malam buat kulineran. Keempat, Minggu siang untuk petualangan anak. Dan terakhir, Minggu sore buat piknik santai. Kita masuk ke bagian pertama, strategi menginap dan bepergian dengan base camp di Hotel Ina Medan. Kenapa sih harus Hotel Ina Medan? Gini, kalau kalian bepergian bawa anak-anak, akses itu adalah kunci ya kan? Lokasi hotel ini tuh strategis banget. Langkah pertama, kalian tinggal check-in, santai, dan biarin anak-anak main air di kolam renang. Langkah kedua, karena kita ada persis di pusat kota, mobilitas jadi gampang banget. Mau kemana-mana tinggal pesan taksi online, murah, cepet sampai. Terus langkah ketiga, buat agenda besoknya, kita bisa ngelakuin perjalanan singkat ke wisata alam di pinggiran kota dengan gampang tanpa kena macet parah. Bener-bener strategi logistik yang brilian buat keluarga. Nah, mari kita lanjut dan lihat gimana rencana ini makin seru. Masuk ke Sabtu siang, sejarah dan taman. Bayangin ini ya, jam 8 pagi, udara masih segar. Kita mulai hari di lapangan Merdeka. Ini tuh ruang terbuka hijau di jantung kota yang gampang banget diakses dari mana aja. Waktu paling pas ke sini ya jelas pagi hari. Keluarga bisa santai, olahraga ringan, dan nikmatin suasana sebelum kotanya mulai sibuk. Setelah puas jalan pagi, kalian bisa pesan becak motor atau bentor buat pengalaman lokal yang unik banget. Atau naik taksi online juga bisa, buat perjalanan singkat menuju destinasi jam 1 siang kita, yaitu ikon kebanggaan Kota Medan, Istana Maimun. Istana Maimun ini bukan cuma sekedar tempat buat numpang foto-foto doang loh. Ini benar-benar spot wisata sejarah yang luar biasa estetik. Waktu yang pas banget buat ngasih edukasi ke anak-anak, di mana mereka bisa jadi saksi langsung kebesaran sejarah Kesultanan Delhi. Mereka bisa jalan-jalan nyusurin ruangan-ruangan istana yang arsitektur asli Melayunya masih megah banget sambil ngelihat koleksi peninggalan masa lalu. Percaya deh, belajar sejarah kayak gini jauh lebih nempel di kepala anak-anak daripada cuma baca dari buku pelajaran. Mereka bisa ngerasain langsung aura kerajaannya. Lanjut ke bagian ketiga. Sabtu malam, saatnya kita berburu kuliner dan nikmatin cahaya kota. Buat malam harinya, saya punya 2 opsi keren yang jujur aja aman banget di kantong. Tinggal sesuaiin aja sama mood keluarga kalian. Di satu sisi, ada Pos Blok Medan. Tempat ini lagi hits banget sebagai ruang kreatif dan pusat kuliner. Konsepnya tuh modern dan urban banget. Kalian bisa duduk santai bareng keluarga sambil milih berbagai jajanan yang lezat dan harganya masuk akal. Nah, di sisi lain, kalau kalian mau vibe yang beda, kita punya Kesawan. Beda banget sama Pos Blok, Kesawan ini nawarin nuansa kota lama yang kental banget sama bangunan-bangunan kolonial. Area ini paling hidup dan ramai pas sore menjelang malam. Cocok banget buat jalan santai sambil nikmatin sejarah kota. Yang jelas, dua-duanya nggak bakal bikin dompet jebol. Dan satu tips penting nih buat kalian yang suka ngumpulin foto keluarga yang ikonik, Kesawan di malam hari adalah jawabannya. Begitu suasana mulai rame, lampu-lampu jalanan yang hangat bakal menyala dan nerangin detail arsitektur kolonial dari gedung-gedung tua di situ. Latar belakang kayak gini ngasih sentuhan klasik yang magis banget buat foto liburan kalian. Jadi pastiin baterai HP atau kamera kalian udah penuh ya sebelum kesini. Kita masuk ke bagian keempat. Minggu siang, waktunya petualangan anak. Kita bakal ketemu hewan, naik kuda, dan mampir ke ladang yang super artistik. Nah, apa yang bikin menarik dari pilihan hari Minggu ini adalah kita punya 3 opsi fantastis yang posisinya agak minggir dari pusat kota, tapi gampang banget dijangkau. Kalau anak-anak kalian suka banget sama binatang, Central Park Zoo di daerah Pancur Batu itu pilihan nomor 1. Wahana dan koleksi hewannya pas banget buat siang hari. Tapi, kalau kalian lebih nyari ketenangan, geser sedikit ke Binjai dan mampir ke Bistro Resto Wisata Berkuda. Di sini, anak-anak bisa ngerasain uniknya naik kuda di alam terbuka. Dan masih di sekitaran Binjai, opsi ketiga kita ini benar-benar manjain mata banget. Namanya Sawah Lukis. Kita bahas Sawah Lukis ini lebih detail ya. Jangan salah, ini bukan sawah biasa tempat nanam padi doang. Ini adalah destinasi yang sengaja dirancang secara artistik banget.
Pemandangannya ngasih latar belakang yang benar-benar sempurna buat potret keluarga. Saran saya kesininya pas pagi atau sore hari aja. Pas matahari lagi nggak terlalu terik dan cahayanya tuh lagi bagus-bagusnya. Tempat ini wajib banget didatengin kalau target kalian hari ini adalah santai-santai sambil nyetok foto liburan buat di-upload ke sosmed atau dicetak terus dipajang di ruang tamu rumah. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Minggu sore, piknik gratis dan nurunin tempo santai di Taman Cadika Pramuka. Sering banget kan kita maksain diri pergi ke taman hiburan yang wahananya ekstrim di hari terakhir liburan? Hasilnya apa? Biaya tiba-tiba bengkak, suasananya bising, desak-desakan, dan anak-anak malah tantrum karena kecapean. Nah, kita putar balik logika itu. Kita pilih Taman Cadika Pramuka. Sebagai ruang terbuka hijau, suasana di sini tuh tenang dan damai banget. Bener-bener lokasi yang pas buat gelar tikar, main bola tipis-tipis bareng anak, atau sekedar rebahan, nikmatin angin sore sambil ngemil jajanan piknik. Jadi, poin krusialnya di sini adalah Rp0. Betul banget. Akses masuk ke Taman Cadika Pramuka ini bener-bener 100% gratis. Walaupun gratis, jangan salah loh, fasilitas di sini lumayan lengkap dan sangat terawat buat dukung kenyamanan keluarga. Bisa nutup akhir pekan dengan piknik santai, asri, tanpa perlu pusing mikirin harga tiket masuk yang mahal. Wah, itu sih jelas kemenangan mutlak buat liburan keluarga yang hemat budget. Setuju kan? Coba bayangin, mulai dari megahnya sejarah Kesultanan Delhi, cantiknya lampu-lampu kolonial di Kesawan, serunya naik kuda di Binjai, sampai piknik sore yang damai dan gratis, kita udah lihat sendiri kalau Medan dan sekitarnya itu benar-benar ngasih paket liburan keluarga yang komplit, praktis, dan gak bikin kantong bolong. Nah, pertanyaannya sekarang buat kalian nih, destinasi luar biasa mana yang bakal jadi titik awal petualangan keluarga kalian akhir pekan ini? Yuk, langsung diskusiin bareng keluarga di rumah, siapin barang bawaan seperlunya, dan selamat menikmati akhir pekan yang seru. Sampai jumpa di panduan eksplorasi kita selanjutnya.